Dan setelah selesai berbelanja, JJ pun pulang ke apartemennya. Selama ini tampil di TV dan memiliki talenta di bidang tarik suara, benarkah artis berdarah Sunda ini pun ternyata pintar memasak? Seperti apa aksi JJ saat unjuk kebolehannya memasak semur jengkol makanan favoritnya? Bongkar-bongkar dulu tadi hasil belanjaan kita. Ini bumbu dapurnya. Ini buat sambal, buat tahu, buat Sosok yang kita suka cerita yang menurut mitos Ibu Nyai katanya. Nah, kalau ini kan dia selalu datang dengan sisi-sisi lain. Nah, kalau kita sekarang mengundangnya dia lagi Beginilah cara Bopak melukis. Mengaku ada pengalaman spiritual yang menuntunnya, Bopak pun mengambil tinta warna dan kuas dan kemudian mulai melukis sosok yang menurutnya adalah sosok Nyi Roro Kidul di atas kanvas. Namun benarkah Bopak memiliki indera keenam dan dapat merasakan hal-hal yang bersifat gaib di sekitarnya? nggak ada istilah manggil sih kita ya. Jadi kayak apa sih? Ya paling kita apa sih? Kalau udah suasana wangi ya, oh kayaknya ada. Tentang sosok Nyi Roro Kidul yang diyakini masyarakat Jawa sebagai ratu penjaga pantai selatan, Bopak pun mengaku pernah memiliki pengalaman tersendiri perihal pertemuannya dengan Nyi Roro Kidul, ratu penjaga pantai selatan yang tersohor itu. Akhirnya dulu punya pengalaman lah. Pada tahun 93 tuh kan. Bapak masih ikut sama Ginanjar, kadang-kadang ikut bapak angkat kita tuh jual beli mobil Jakarta Jogja, Jakarta Jogja gitu. Tapi suatu saat tuh ada acara skatenan. Acara skatenan pada saat itu kan kalau di Jawa itu kan termasuk acara ritual yang memang harus ditunggu-tunggu sama masyarakat Jogja. Kencing ditegor sama ibu angkat gitu. Jangan kencing sembarangan bapak. Gak boleh di sini, ini daerah wilayahnya Roro Kidul kata gitu. Ah, Nyi Roro Kidul, bapak kan orang Kalimantan. Nggak ada hubungan sama Nyi Roro Kidul, kan orang Jawa. Pas malam tidur lu kayak orang dateng. Puk, kayak manggil ngundang gitu. Mungkin dayang-dayang kali ya. Cakep orang. Nah, terus tiba-tiba pada saat itu kita sedang manggil gitu. Dan yang manggil itu halus suara. Lalu seperti apa Bopak saat bisa unjuk kebolehannya melukis sosok yang diyakininya sebagai Nyi Roro Kidul? Apa yang membuat Bopak hanya ingin melukis dengan tinta berwarna merah saja? Suruh begitu ya kita. Hah? Lagi pas wawancaranya langsung gambar ya, langsung mewarnai, langsung kayak dapat inspirasi gitu. Ini sih ibu. Ibu nih, Nyai. Nah, iya yang kita ketemu di pantai. Ini kan selalu dia ada kembang sini nih. Nah hari ini deh hidup, ya kan? Ada pengalaman spiritual Bopak yang sejatinya memang hanya bisa dipahami secara metafisika. Tapi selain sosok Nyi Roro Kidul, Bopak pun memiliki koleksi lukisan yang semuanya digambar berdasarkan pengalaman spiritualnya. Seperti apa koleksi lukisan-lukisan pribadi Bopak yang diletakkan di sebuah kamar khusus? Nah, ini kita diajak jalan-jalan. Nah, kebetulan nih yang temen yang acara juga cewek tuh bisa juga. Lihatlah. Nah, pada saat naik ke atas di rumah mertuanya ya itu kita lihat ini. Lihat ini ya udah kita bikin langsung. Jadi ini jatuhnya mertuanya Gustaf nih. Kalau ini kan seperti kayak ada amarah, emosi. Iya. Kalau ini kan nih gue loh gitu. Ini kan ini di rumah Budi Anduk nih. Ini pemarah nih. Nah, ini kan yang di sana juga. Nih pengawal nih, pengawalnya Kisuta nih. Ini saya telepon game. Tadi agak lemes. Tapi yang jelas seru. Jadi Bapak bukan memberikan sesuatu yang menyeramkan atau enggak. Memang ini di sisi lain Bapak kalau lagi sendiri ini ada ruang khusus, ruang berdialog dengan hal-hal yang sifat di luar logika kita, tapi nggak perlu lagi banyak pemrotesan. Ya inilah Bapak kok begini tuh saya.
Nah, sisi sisi aneh. Alhamdulillah ya kita di apa sih? Ada satu kesenangan aja tersendiri. Karena dulu seringnya kita di kamar Ginanjar dulu banyak tuh. Kita bikin kadang mamanya Ginanjar marah-marah "Lu mau lukisan serem-serem kayak gitu. Pemirsa Seleb On Cam mendulang pundi-pundi rupiah lewat penampilannya di berbagai acara televisi. Artis berambut nyentrik Janeta Janet nyatanya tak pernah malu-malu untuk turun ke pasar tradisional dan berbelanja kebutuhannya. Lalu apa yang membuat Janeta Janet harus turun ke pasar tradisional secara langsung? Inilah Janeta Janet saat ditemui di apartemen pribadinya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan sebelum berangkat ke pasar. Hai pemirsa, yuk silakan masuk ke ini adalah kediaman saya. Nah pemirsa, biasanya Janet itu kalau lagi nunggu mau syuting atau enggak mau ada kerjaan, biasa aku nyiapin semua perlengkapan nyanyi, sepatu dan baju. Nah semua ini udah beres, sudah masuk koper semua. Pemirsa tuh kopernya, tinggal dikeher. Ya, tapi kayaknya masih 5 jam lagi sih, masih lama sebenarnya. Nggak ada makanan juga ya. Cuma ada apel doang. Ini apa sih? Hah? Apaan? Bawang merah, bawang putih, bumbu dapur, cumi asin. Ini apa? Oh, pemirsa. Kalau sudah ada yang begini berarti saatnya Janet masak. Berarti pemirsa, ini benar-benar biasanya di meja ini penuh dengan makanan. Kenapa hari ini cuma apel doang? Ngapain pada di situ? Nongkrong di dapur. Orang-orang nongkrong di mall. Ini di dapur sih. Pasar. Gara-gara tidak ada makanan di rumah, Janeta Janet pun akhirnya mengajak teman-temannya untuk turun ke pasar tradisional di daerah Tebet, Jakarta Selatan. Lalu seperti apa hebohnya Janeta Janet saat berinteraksi dengan para penjual di pasar tradisional? Mirsa, nampaknya kita sudah sampai di tempat yang telah kita tuju. Permainan masa kecil. Hey, kita mau belanja ke sini yuk. Kita udah sampai pasar, tapi ini kayaknya ini pasar kering dan kita harus ke pasar basah ya. Yuk, khusus untuk beli bumbu-bumbu dan kebutuhan memasak kita. Oke, yuk. Ya, halo Bu. Kita mau membeli bawang merah, bawang putih. Pak, cabai merah keritingnya Pak. Berapa? Seperempat seberapa Pak? Perempat 13. Biasa 2.000 Pak. Ini lagi mahal sekarang cabai. Oh, lagi mahal ya Pak ya? Bapak kenal saya kan Pak? 10.000 ya Pak? Beli Bumbu dapur dong, cakep. Cakep. 2.000-an ya. Pak, beli 4 biji aja. Nah, pemirsa, ini ada ketimun nih. Ibu, ini timunnya berapa, Bu? 1 kilo 8.000. 8.000. Saya beli seperempat aja boleh, Bu? Boleh ya, seperempat aja berarti berapa biji nih? Oh, 2 biji. Setelah membeli cabai, tomat, bawang hingga ketimun, Janeta Janet pun menemukan menu favoritnya yaitu jengkol. Apa yang membuat Janeta Janet menyukai jengkol? Benarkah sejak kecil Janeta Janet sudah terbiasa makan jengkol? Menu utama ini. Ternyata kita setelah memutar-mutar pasar, emang kita muter-muter tadi ya? Kita nemu jengkol di sini. Yang bagus coba. Berapa Bu jengkolnya? 40.000 pemirsa, jengkol 40. Kita kan cuma buat 20.000. 20.000 aja ya Bu. Pemirsa, kita sudah selesai untuk belanja hari ini ya. Semua sudah di-checklist, semua berarti sudah siap untuk kita masak. Ongseng. Sekarang kita mau cekidot langsung ke apartemen. Kita mau masak-masak ya. Yuk, Dan setelah selesai berbelanja, JJ pun pulang ke apartemennya. Selama ini tampil di TV dan memiliki talenta di bidang tarik suara, benarkah artis berdarah Sunda ini pun ternyata pintar memasak? Seperti apa aksi JJ saat unjuk kebolehannya memasak semur jengkol makanan favoritnya? bongkar-bongkar dulu tadi hasil belanjaan kita. Ini bumbu dapurnya. Ini buat sambal, buat tahu, buat cumi juga mesti ada yang pedas-pedasnya. Oh. Bumbu untuk semurnya udah digoreng. Ini nih pemirsa, ada cabai rawit, ada bawang merah, bawang putih, ada kemiri.
banyak kan cabai rawitnya biar ada kesan-kesan pedesnya gitu ya. Kalau makan nggak pedes kayak ini kurang gimana gitu. Semut jengkol ala jadi dah Janet. Asik. Akhirnya setelah semua siap, tibalah saatnya JJ dan para sahabatnya menikmati berbagai masakan lezat yang disediakan khusus olehnya. Ya, pada akhirnya momen berkumpul bersama para sahabat dan makan bersama memang merupakan saat-saat terindah yang tak bisa dilewatkan JJ di sela-sela kesibukannya sebagai seorang entertain. Lezat kok. Iya. Tahunya. Ini jengkolnya. Tengah deh, tengah deh. Bener loh Mbak, lu cobain deh. Nyumi banget. Enak banget. Aduh, alhamdulillah banget ya. Alhamdulillah. Makanan kali ini nikmat. Nikmat. Karena kita makan juga bareng-bareng, masakan juga bareng-bareng. Semua menunya berhasil. Berhasil. Tadi jengkol coba. Nggak ada bau. tahu. Coba kamu ngomong. Enggak. Aku ngomong gimana? Dua juga. Kalau menurut kamu? Enggak.